Saat ini beredar kabar, ramai terdengar di media sosial, bahwasanya katanya kartu KKS yang biasa terisi saldo sembako atau KPM BPNT non-PKH, akhir-akhir ini banyak yang menerima saldo berupa uang, seperti bantuan uang PKH. Nah, apakah ini benar terjadi? Siapa saja para KPM BPNT non-PKH yang terisi saldo uang PKH di kartu KKS-nya? Mengapa ini bisa terjadi? Dan apakah semuanya terisi saldo berupa uang tersebut? Kita akan membahasnya dalam video ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan mengecek kebenaran. Apakah benar kabar yang santer beredar di media sosial? Banyak yang tiba-tiba ada KPM yang update status katanya kartu KKS-nya yang biasanya hanya terisi saldo BPNT atau sembako Rp200.000 per bulan. Namun akhir-akhir ini, hari ini dan beberapa hari yang lalu, banyak yang tiba-tiba terisi saldo berupa uang tunai. Seperti layaknya KPM PKH yang terisi saldo berupa uang tunai. Nah, apakah mereka akan otomatis menjadi KPM PKH? Apakah ini adalah bantuan tambahan? Apakah semua KPM BPNT non-PKH ini terisi saldo berupa uang tunai seperti para KPM PKH? Nah, jangan kemana-mana ya. Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Nah, sahabat YouTube, mungkin sahabat YouTube sudah mendengar dan membaca di beberapa media sosial. Nah, ini banyak di Facebook ya, bahwasanya ada KPM BPNT non-PKH yang tiba-tiba terisi saldo berupa uang tunai, seperti layaknya KPM PKH. Nah, apakah ini memang betul saldo uang PKH yang masuk ke rekening atau kartu KKS-nya? Karena biasanya KPM bantuan BPNT atau KPM BPNT non-PKH ini hanya terisi saldo BPNT Rp200.000 per bulan yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk sembako. Nah, tapi akhir-akhir ini, mulai bulan kemarin, ini ada beberapa KPM BPNT non-PKH yang tiba-tiba terisi saldo berupa uang tunai. Nah, ini berbeda-beda jumlahnya, ada yang terisi Rp600.000, ada yang terisi Rp375.000, ada yang terisi Rp225.000. Nah, ini akan saya jawab nanti ya. Jadi kita akan menjelaskan, kita akan mengupas apakah ini benar saldo PKH atau bukan, atau mungkinkah ini bantuan tambahan seperti di tahun lalu. Apakah semua KPM BPNT non-PKH terisi saldo berupa uang tunai semuanya? Nah, kita ketahui sendiri bahwa memang untuk PKH tahap 3 ini yang disalurkan mulai bulan Juli kemarin. Jadi PKH tahap 3 ini jadwalnya itu penyaluran di termin pertama atau gelombang pertama itu mulai bulan Juli. Hingga sampai saat ini ada 7 termin yang disalurkan. Nah, di termin pertama hingga termin kelima, ini yang cair, ini adalah memang benar-benar KPM PKH. Namun, di termin ke-6 dan sampai saat ini baru-baru saja ada SK tentang pencairan PKH atau penerima PKH untuk tahap 3 di termin ke-7. Namun untuk termin ke-7 ini ada di 27 provinsi yang disalurkan untuk termin ke-7. Dan jumlah KPM yang disalurkan untuk termin ke-7 ke tahap 3 ini ada sekitar 380.000 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu ya. Nah,
Namun di Jawa ini tidak masuk di dalam tahap 3 termin ke-7. Nah, jadi bagi KPM PKH yang berasal atau mungkin merasa domisilinya atau KTP-nya di Jawa, nah ini tidak masuk di dalam PKH tahap 3 termin ke-7. Jadi ya nggak perlu mengecek lah kalau memang belum cair untuk bantuan PKH tahap 3-nya. 27 provinsi ini ada Provinsi Bali, kemudian Kalimantan, dan beberapa provinsi yang lainnya. Nah, ini kalau untuk KPM PKH, agar tahu apakah namanya sudah cair atau tidak di luar Jawa, bisa langsung ditanyakan ke para pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini adalah tentang isu KPM BPNT non-PKH yang terisi saldo berupa uang tunai. Nah, uang tunai atau saldo uang tunai tersebut itu memang saldo seperti bantuan PKH. Dan kabar yang kami terima, namun kami belum menerima kabar secara tersurat ya kepada kami dari pendamping. Karena memang kabarnya KPM BPNT non-PKH ini ada yang tervalidasi secara sistem. Nah, ini hasil dari pemadanan yang ada di 6NG kemarin kemungkinan. Jadi penerima PKH ini untuk anggaran 2021 ini kan kuotanya 10 juta KPM. Nah, ternyata memang di tahap 3 ini kurang dari 10 juta. Maka dari itu untuk menggenapkan 10 juta KPM penerima PKH, nah ini kenapa kok kurang dari 10 juta? Karena memang data penerima bansos ini kan berubah pastinya. Setiap harinya pasti berubah. Mungkin ada yang meninggal, ada yang sudah graduasi. Nah itu ya, jadi untuk menggenapkannya, ini diambilkan dari validasi tersistem secara otomatis. Nah, jadi tidak validasi seperti yang seperti biasanya pendamping PKH lakukan, seperti di bulan Januari yang lalu, atau di tahun-tahun sebelumnya. Kalau validasi calon penerima PKH kan biasanya ada surat undangan, kemudian divalidasi, dicocokkan, nik, nama, kemudian apakah punya komponen, apakah keluarga tersebut masih layak atau tidak. Nah, di PKH tahap 3 untuk termin ke-6 dan ke-7 ini ternyata muncul di SP2D atau data bayar nama-nama KPM BPNT non-PKH yang tiba-tiba muncul di situ dan otomatis menjadi KPM PKH. Jadi ya terisi saldo berupa uang tunai yakni bantuan PKH tersebut. Nah, tapi kami belum mengecek ya apakah keluarga atau KPM tersebut yang dari KPM BPNT non-PKH ini punya komponen anak sekolah atau mungkin lansia atau disabilitas berat. Tapi yang jelas kalau sudah terisi saldo bantuannya, ya kami hanya menghimbau atau monitoring untuk segera mengambil atau menarik tunai atau mencairkan bantuannya. Jadi ya selamat bagi KPM BPNT non-PKH yang secara sistem tervalidasi otomatis menjadi KPM PKH. Nah ini ya, jadi kalau ada saldo masuk berupa uang tunai, ya langsung diambil saja karena itu memang hak Anda. Tapi kalau nanti setelah divalidasi ternyata tidak ada komponen anak sekolah atau lansia atau anak usia dini, ya nanti harus kita graduasi, baik secara alami mungkin ada yang ternyata sudah kaya setelah dicek harus juga graduasi. Nah jadi itu ya, jadi tidak semua KPM BPNT non-PKH ini terisi saldo berupa uang tunai. Hanya yang beruntung yang tervalidasi secara sistem yang masuk SP2D atau data bayar yang ada di pendamping. Jadi di termin ke-6 dan termin ke-7 ini ada nama-nama KPM BPNT non-PKH yang masuk di situ dan otomatis menjadi KPM PKH. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi ya mungkin ini memang rezekinya dan ya selamat kalau masih punya anak sekolah atau masih ada komponennya atau masih memenuhi syarat PKH dan memang dirasa kurang mampu, ya nanti akan
kemungkinan akan terus dilanjutkan menjadi KPM PKH. Nah itu ya Sobat YouTube, jadi saldo bantuan uang tersebut bukan bantuan tambahan dan tidak semua KPM BPNT mendapatkannya. Hanya yang sudah tervalidasi secara sistem dan yang pastinya yang beruntung tadi. Nah mungkin itu ya Sobat YouTube, informasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.